Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Trihandoyo. Saya adalah mahasiswa Magister Teknik Sistem angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan resensi atau mereview sebuah buku yang berkaitan dengan pola pikir sistemik, masih berkaitan dengan pola pikir sistemik sebelumnya, yaitu membangun, mengelola, dan menumbuhkan networking untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Seperti buku sebelumnya yang sudah saya review, buku ini juga ditulis oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono. Selain menjadi dosen dan peneliti, beliau ini juga aktif dalam menyebarluaskan pemikiran sistemiknya melalui gerakan restorasi sungai yang melibatkan banyak elemen. Beliau juga sudah banyak menulis buku, diantaranya yaitu tentang hidraulika, pembangunan sungai, kemudian restorasi sungai, menangani banjir, kekeringan dan lingkungan, kemudian ada tangga ikan, dan juga ada beberapa buku lainnya yang sangat menarik. Baiklah, kita langsung menuju ke bagian pembuka buku ini. Bagian pertama yaitu prakata penulis, seperti buku yang sebelumnya. Bagian ini berisi tentang motivasi penulis dalam menulis buku ini, tujuan penulis menulis buku ini, dan juga ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam menyusun buku ini. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian pengantar yang disampaikan oleh Bapak Dr. Gatot Hari Priyowirjanto. Dalam reviewnya disampaikan apresiasi terhadap buku ini karena masalah-masalah pendidikan di Indonesia dapat diselesaikan dengan penerapan pengelolaan network. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan buku yang terdiri dari 7 bab. Pada bab 1 ini berisi latar belakang yang terdiri dari 3 subbab, yaitu jaringan kerja dalam era globalisasi, jaringan kerja dalam era otonomi, dan entrepreneur dalam jaringan kerja. Dalam bab ini dijelaskan bahwa dalam era globalisasi dan era otonomi, networking atau jaringan kerja berperan sangat besar dalam mendukung eksistensi suatu institusi. Dengan kata lain, suatu institusi itu akan eksis dan berkembang jika berdiri di atas networking atau jaringan kerja yang kokoh dan dinamis. Selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bab 2 yang menjelaskan tentang definisi jaringan kerja yang terdiri dari 2 subbab. Pada subbab pertama dijelaskan bahwa pengertian networking yang di sini dijelaskan melalui istilah silaturahmi kerja. Di sini silaturahmi kerja sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau institusi untuk mengunjungi seseorang atau institusi lainnya yang dalam rangka mempertahankan hubungan yang sudah ada atau menjalin hubungan baru yang di dalamnya belum memasukkan unsur kerjasama sebagai tujuan utama. Namun kerjasama bisa terbentuk jika dalam silaturahmi tersebut terjadi kesepakatan untuk melakukan kerjasama. Sedangkan silaturahmi kerja sendiri merupakan istilah baru untuk bidang networking yang selanjutnya dijelaskan bahwa networking mempunyai arti yang mengarah kepada upaya untuk membangun kerjasama melalui silaturahmi tersebut. Kemudian pada subbab kedua dijelaskan tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Yaitu kaitannya dengan networking. Di sini dijelaskan bahwa network yang sudah matang dan sudah berkembang adalah network yang antar anggotanya telah terjalin kerjasama di bidang informasi, energi, materi dengan arus metabolisme kerjasama yang terus-menerus dan efisien. Selanjutnya di sini disampaikan untuk bab 3 yaitu tentang bentuk networking silaturahmi kerja yang terdiri dari 2 pokok subbab. Untuk subbab yang pertama yaitu bentuk network yang terdiri dari 5 bentuk network, yaitu network lokal, network regional, network global, gelokalisasi, dan juga network sosial. Istilah network lokal dijelaskan sebagai sesuatu yang penting karena merupakan fondasi dasar pijakan utama individu dan kelompok dalam bekerja atau beraktivitas. Network lokal ini merupakan inisiasi awal sebagai modal penting untuk mengembangkan network regional.
Pada bab ini juga dijelaskan bentuk network globalisasi, yaitu gabungan antara globalisasi dan kesadaran lokal yang erat kaitannya. Globalisasi ini berupaya menumbuhkan perkembangan lokal sekaligus global, sehingga dalam jangka panjang perkembangan globalisasi tidak berujung pada pemusnahan warna lokal itu sendiri. Untuk selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu jenis network, atau juga bisa dikatakan sebagai pengklasifikasian network sendiri. Dalam buku ini disampaikan ada 3 jenis network, yaitu network individu, network grup dinamis, network institusi. Dijelaskan bahwa network individu merupakan dasar dari segala macam network, karena mengenal secara individu dan adanya trust antar individu merupakan suatu pondasi pokok dari network yang akan kita bangun. Baiklah, kita langsung menuju ke bab 4 yang merupakan inti dari buku ini, yaitu tentang membangun dan mengembangkan network. Pada bab 4 ini terdiri dari ada 5 subbab bahasan. Subbab yang pertama yaitu tentang cara memulai membangun suatu network. Memulai membangun sebuah network dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dengan membuat profil individu supaya dapat diketahui hubungan yang dipunyai tiap-tiap individu tersebut. Kemudian di sini disampaikan dilakukan inventarisasi jaringan dan menentukan skala prioritas, apakah akan membentuk kelompok baru atau bergabung dengan kelompok yang sudah ada atau kelompok yang sudah existing. Kemudian tahapan selanjutnya disampaikan di dalam buku ini bahwa membentuk dan menyepakati kelompok yang mempunyai kesesuaian yang didukung oleh infrastruktur informasi antar anggota yang memadai. Misalnya saja yaitu melalui grup WA, milis grup, kemudian Facebook dan beberapa media sosial lainnya yang dapat digunakan untuk berbagi atau sharing informasi di dalam suatu network tersebut. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu cara membangun network. Pada subbab pertama tadi sudah disampaikan cara memulainya, dan sekarang kita masuk cara membangunnya. Dalam buku ini disampaikan bahwa dalam membangun network bisa dimulai dengan kegiatan rutin untuk membangun interest dan komitmen serta strategi untuk kedepannya. Kegiatan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk diskusi, seminar, dan presentasi untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu. Dari kegiatan yang dilakukan tersebut, maka akan muncul ide dan gagasan dari setiap anggota kelompok. Selanjutnya, ide yang diperoleh dari beberapa anggota dalam kelompok tersebut kemudian direalisasikan dengan bentuk klaster-klaster. Tiap-tiap klaster tersebut difokuskan untuk membahas hal yang lebih spesifik dan diusahakan dalam tiap klaster tersebut ada kemajuan dalam tiap pertemuannya. Jika ide dan gagasan sudah matang, maka dilanjutkan dengan pembuatan suatu proposal sampai dengan pengajuan terkait dengan ide dan gagasan yang telah disepakati tersebut. Dan setelah proposal diterima, maka kegiatan harus dikerjakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan sebelumnya dan menghasilkan output atau outcome sesuai dengan yang disampaikan pada proposal yang sebelumnya. Untuk subbab selanjutnya pada bab 4 ini yaitu cara memelihara network. Disampaikan dalam buku ini bahwa network jika tidak dipelihara maka akan tidak akan memberikan nilai tambah, bahkan mungkin bisa menimbulkan masalah ketidakpercayaan atau distrust dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, di sini disampaikan bahwa network perlu dipelihara dan bagaimana cara memeliharanya. Di sini disampaikan bahwa cara memelihara network yang paling baik adalah dengan selalu menciptakan kegiatan dalam network tersebut. Jika misalnya suatu kegiatan sudah selesai, maka segera melakukan kegiatan lainnya atau membuat kegiatan turunan dari kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Disampaikan juga dalam buku ini, selain dipelihara,
network juga harus dikelola. Nah, bagaimana juga cara mengelolanya disampaikan dalam buku ini, yaitu cara mengelola dan mengembangkan network dapat dimulai dengan memperkuat simpul-simpul network itu, yaitu elemen-elemen network yang terdiri dari anggota-anggota yang telah memiliki filosofi dan visi misi serta strategi yang sama dalam kegiatan yang dijalankan. Kemudian langkah selanjutnya disampaikan adalah memperkuat hubungan antar simpul network tersebut dan mendorong untuk kemajuan aktivitas kegiatan tersebut. Setelah bab 4 yang menjadi pokok bahasan dari buku ini, kita lanjut ke bab 5, yaitu yang membahas tentang cara mendapatkan manfaat dari network sendiri. Dalam buku ini disampaikan bahwa cara mendapatkan manfaat dari network harus dilihat secara menyeluruh, sehingga setiap elemen yang terhubung dengan network merasa diuntungkan, termasuk lingkungannya sendiri. Dalam buku ini juga disampaikan beberapa manfaat dari network itu, yaitu sebagai ruang perkenalan diri, kelompok dan institusi, kemudian bisa juga sebagai wahana diseminasi, sebagai wahana penyebaran informasi, ilmu dan juga teknologi, sebagai alat pemersatu, sebagai alat pemasaran dan beberapa manfaat lainnya. Setelah membahas manfaat, kita lanjut langsung ke bab 6, yaitu yang di sini tentang kegagalan. Kegagalan dalam network dan cara mengatasinya. Pada bab ini dijelaskan bahwa penyebab kegagalan dalam network adalah karena adanya faktor internal dan juga adanya faktor eksternal. Untuk faktor internal di sini diantaranya yaitu visi misi network yang tidak terbangun dengan baik. Tujuan network tersebut tidak jelas sehingga dalam perjalanannya para anggota kehilangan motivasi untuk membangun network tersebut. Selain itu juga mungkin disebabkan karena tidak ada proses perencanaan, implementasi dan evaluasi yang solid dari network tersebut. Kemudian juga disampaikan kegagalan yang penyebabnya dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal pada umumnya disebabkan karena adanya rivalitas dengan network lain yang kemungkinan lebih besar dan lebih solid, sehingga elemen network tersebut akan terserap ke network yang lebih besar tersebut. Selanjutnya kita sudah sampai ke bab 7 atau bab yang terakhir, yang berisi tentang rekomendasi. Secara garis besar, rekomendasi yang disampaikan dalam buku ini adalah pentingnya pengetahuan networking atau silaturahmi kerja bagi kepentingan individu, kelompok atau institusi dan juga kepentingan bangsa dan negara. Hal ini disampaikan karena network dapat menciptakan keterkaitan antara pola pikir dan juga rasa. Selain itu, networking juga mendukung terjadinya simpul-simpul kerjasama yang mendukung eksistensi suatu negara di era globalisasi sekarang ini. Nah, setelah membaca buku ini, menurut saya buku ini bahasanya sederhana dan dilengkapi dengan skema dan juga gambar yang memudahkan pembaca dalam memahaminya. Buku ini menurut saya cocok untuk kita yang akan belajar membangun sebuah network. Kekurangan dari buku ini mungkin hanya perlu diperbanyak contoh konkret pada tiap pembahasan bab dan subbabnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan review buku Membangun, Mengelola, dan Menumbuhkan Networking ini. Semoga memberikan manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.